Saya punya alasan, sangat-sangat banyak alasan kenapa saya tidak berhenti membahas khurafat, membahas takhayul, membahas bid'ah. Karena di Indonesia itu sudah menjadi target bagi mereka untuk menjadikan Nusantara ini sebagai ladang untuk menanamkan khurafat yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan orang yang sudah disingkirkan, tidak dipedulikan, bahkan dipenjara di negara luar, datang ke Indonesia. Seperti Muhammad Qasim, datang ke Indonesia jualan mimpi-mimpi Sontoloyo. Dipercaya di Indonesia. Apa itu namanya? Dan banyak yang percaya. Kami percaya pada mimpinya Qasim. Sedangkan ketika mereka posting di media sosial, kita lihat baca-baca komentarnya, gak ada satupun yang percaya. Kecuali buzzer-buzzer mereka mungkin. Untuk menjual Qasim. Jual Qasim apa? Bukan menjual. Ya, menjual mimpi Qasim. Sampai diundang ke Trans TV. Trans 7 itu kemarin. Dan sekarang yang paling marak khurafat ini adalah disebarkan dari kalangan habaib. Banyak sekali oknum-oknumnya. Bahkan sampai Habib Rizik pun berbagi cerita khurafat. Ada. Dan ketika saya membahas, pernah kemarin ketika dia bercerita seorang wali, katanya wali itu bisa melihat membedakan hadis dhaif, maudhu, dan sahih hanya dengan melihat cahaya dari mulut. Pamer keramat. Ketika saya membahas itu, baru banyak orang-orang penggemar Habib Rizik yang sekubu dengan saya dulu panas karena kita membahas khurafatnya. Dan sekarang, bukan cuma sekarang, ini kedepannya akan lebih banyak cerita-cerita khurafat yang bertebaran. Apapun rencana dan strategi kalian, entah mau ngutus Ajir Ubaidillah kemarin itu ya, Gus Ajir, untuk memberikan pembelaan tentang khurafat sampai membawa kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mau disamakan dengan cerita khurafat Habib, kita tidak selugu itu. Gus Ajir, kita tidak selugu itu. Cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah saya ceritakan lengkap di video ini. Jadi kalian yang belum nonton silahkan ditonton, agar kalian tahu seperti apa bantahan saya terhadap penggiringan opini yang dilakukan oleh Gus Ajir ini. Bahwa orang-orang salafi pun berkiblat kepada orang-orang atau ulama yang menceritakan khurafat. Dan di video itu saya bantah habis. Silahkan ditonton. Dan di video ini ada lagi satu doktrin. Kalau ini bukan khurafat ya, tapi doktrin. Tapi orang ini juga sering bercerita khurafat, teman-teman. Parah khurafatnya. Pesawat mundur, mobil kan mundur, pesawat maju. Sekarang pesawat yang mundur, mobil terbang. Ya Allah. Jadi pesawatnya dibuat mundur sama si Habib. Ini kan kisah Sontoloyo yang pasti dipercaya. Khawariqul adat. Jadi kalau mereka ini ingin pamer keramat, ya memang bisa pamer keramat, teman-teman. Intinya pamer keramat bisa. Seandainya Nabi Muhammad SAW bisa pamer mukjizat, seenak Nabi, semau Nabi ingin terbang-terbangan. Ketika hijrah dari Mekah Madinah, gak perlu capek-capek naik onta, jalan kaki sampai berpekan-pekan, berhari-hari dia di perjalanan. Gak perlu, tinggal panggil buruk. Hei buruk, turun. Kita mau hijrah dari Mekah Madinah. Terbang, semalam nyampe. Gak semalam, hanya hitungan jam, lebih dari pesawat ya, lebih dari pesawat. Hebat kan? Hebat. Tapi apa, Nabi gak pamer-pamer. Begitupun juga dengan sahabat. Tidak ada yang pamer-pamer keramat. Kecuali memang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau mereka kan enggak. Seenak jidat. Ngajak saudara-saudaranya untuk pamer keramat. Kita kan keturunan wali ini. Coba, kamu bisa keramat apa? Saya turunkan rantai emas dari langit. Saya turunkan susu dari langit. Sontoloyo, ya. Kisah-kisah Sontoloyo seperti itu, banyak yang percaya. Ya Allah. Coba sekarang kita simak satu video yang dimana Habib ini mendoktrinkan hal-hal yang ya nanti akan melebar ini ya. Karena apa? Dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa mereka ini memang menargetkan orang untuk cinta memuliakan sosok diri mereka. Karena di dalam diri mereka ada zat mulia Nabi Muhammad SAW. Itu sampai-sampai orang gila pun wajib dimuliakan. Jadi wali bagi mereka Habib-Habib yang ODGJ. Tapi keturunan Nabi mau edan. Tuh, tapi keturunan Nabi mau edan. Mau gila maksudnya ya. Mau sesat, mau bodoh, mau nggak normal, teman-teman. Jadi sesat, bodoh, gila, gak normal, tetap harus dimuliakan. Kenapa gak ikut Syiah sekalian? Ahlul Bait, si paling Ahlul Bait itu. Kenapa gak ikut Syiah sekalian? Karena yang paling jago di dalam memuliakan Ahlul Bait ya mereka. Sampai-sampai ke kuburan wali mereka yang dianggap Ahlul Bait merangkak. Sama di Indonesia juga merangkak. Sama. Pokoknya mereka ini mirip-mirip. Sufi Syiah mirip-mirip. Tetap dia ada darahnya Nabi dalam diri. Tetap ada darah Nabi di dalam tubuhnya. Mengalir darah kenabian. Jos pokoknya. Meskipun terputus 500 tahun kitabnya,
catatan nasabnya terputus dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Meskipun terputus ini, selama 500 tahun tetap ada zat Nabi di situ. Ada pokoknya. Pokoknya ada, harus ada. Nggak boleh nggak ada. Jadi Nyengir dikit. kemuliaannya zat. Kemudiannya zat. Zatnya, zatiyahnya, Zatiyah. zatan. Tapi Keturunan Nabi. Sudah tahu kalian? Sudah nyimak? Ya Allah. Pokoknya di dalam tubuh mereka mengalir darah mulia, darah pejuang, darah kenabian, yang dimana harus dimuliakan. Pamer keramat. Ya, main petasan dalam rumah karena ada zat Nabi di situ, mulia, sakti teman-teman. Bahkan banyak orang yang cabis ke situ. Cabis apa? Itu datang ke sana salaman bawa uang, berharap berkah barokah, didoakan. Ya Allah. Dan memang diusung sama Habib-habib yang lain. Dia sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi makomnya di atas wali kutub, sehingga apa? Allah saking sayangnya kepada dia, dicabut akalnya teman-teman. Jadi Allah itu sayang kepada si fulan, kepada Habib, karena sudah mencapai derajat paling tinggi kewalian, lalu dicabut akalnya. Gila, fana. Di sini lagi-lagi mereka ini ingin memberikan penjelasan yang mungkin bisa dinilai ilmiah, cuman tidak bisa diilmiahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dicabut akalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, Utsman, Ali, tapi mereka berempat tidak dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di Indonesia teman-teman, orang gila, orang ODGJ dalam gangguan jiwa dianggap wali sama mereka, ya, nyusruk cium tangannya teman-teman, minta barokah. Siapa Heri Posko berbicara wali-wali? Sontoloyo kalian, siapapun kalian Sontoloyo yang menganggap orang ODGJ itu wali. Jadi kalau kita berbicara tentang kewalian sedemikian rupa, apalagi yang dia katakan zatiyah, ada zatiyah di dalam tubuhnya, mau dia gila, mau dia sesat. Jadi kita disuruh taklid teman-teman, disuruh taklid buta. Imam Syafi'i yang kalian anggap sebagai salah satu imam mazhab yang ternyata katanya tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syafi'i sendiri bilang, apabila kalian melihat di dalam kitabku, ucapanku tidak sesuai dan menentang sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ambil buku itu dan lempar ke tembok. Ini kalam dari Al-Imam Syafi'i. Tidak perlu sesat, tidak perlu gila, tidak perlu sontoloyo. Ada satu saja kalimat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, disuruh ambil dan lempar ke tembok. Kalian siapa dibanding Al-Imam Syafi'i? Sampai-sampai kalau diantara kalian gila, diantara kalian ada yang sesat, disuruh tetap dimuliakan. Siapa kalian? Disuruh mendatangkan bukti valid selama 500 tahun, catatan nasab kalian nggak bisa, tetap saja ingin dimuliakan. Karena sudah saking nyamannya kalian dimuliakan sama mukibin. Kasihan orang-orang Indonesia ini yang kalian doktrin-doktrin seperti ini. Sampai-sampai ketika ada orang penjual kacang keliling, penjual jagung keliling, hobi bermaksiat, hobi minum khamr, tidak mau mendirikan sholat, mati. Dikabarkan ke Habib, datang Habibnya, dikasih tiket VIP masuk surga. Man, nanti kalau kamu ditanya sama malaikat, man robbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka, jangan dijawab man. Nih kasih tiket dari saya, kamu selamat man, masuk surga tanpa hisab. Sontoloyo. Sampai di titik seperti ini loh doktrinnya. Hanya memberikan makan kacang kepada habaib, masuk surga VIP meskipun tidak taat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kepada anaknya saja, anak kandung nih, bukan cucu jauh cepeng seperti kalian yang tidak ada catatan nasab selama 500 tahun. Anak kandung Nabi Muhammad SAW, Fatimah, dinasihati sama Nabi Muhammad SAW, hei Fatimah, mintalah engkau kepadaku apapun yang kamu mau dari hartaku, aku berikan, aku kasih semua untuk kamu. Tapi aku tidak bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak menjamin Fatimah selamat di akhirat, tapi diberikan nasihat, perbanyaklah bekal pahala wahai Fatimah, karena aku tidak bisa melindungimu di akhirat, tidak bisa melindungimu dari Allah. Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, anaknya tidak mau ikut. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya tidak mau masuk Islam. Oh enggak, kalau habaib mau sesat, mau gila, mau sontoloyo, mau begini begitu, tetap harus nyium kakinya. Ma qali inna kali latla qali inna kali malaikat hukum alayya ma fil maul. Ketir. Bekas pantatnya dicium. Makanya kita jagalah hati, jagalah badan, jaga ruh, dan kasih sayang. Apa-apaan kalian?
Mau mengajarkan Islam apa mau mengajarkan feodalisme? Semoga kerasnya saya di dalam membahas TBC ini bisa membuat umat-umat berpikir. Kalau tidak mau berpikir, ya jelas kelihatan IQ kalian. Bener yang diklaim orang-orang bahwa di Indonesia rata-rata IQ-nya 78. Jongkok. Silakan berpikir.